Majapahit menguasai sepertiga dunia. Tetapi ketika Majapahit sudah hancur, 200 tahun berikutnya, kita dijajah oleh Kekhalifahan Ottoman. Dan disinilah akan kita coba bedah. Kenapa bangsa ini mampu dijajah oleh Kekhalifahan Ottoman? Sementara sebelum itu, dalam posisi lemah sekalipun, ada konflik internal antara Kertanegara dengan besannya Jayakatwang. Kita mampu mengusir Kublai Khan, tapi kok setelah itu kita dikalahkan oleh Kekhalifahan Ottoman. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, malam ini kita di Pantai Parangdowo, pantai selatan dari Laut Selatan Pulau Jawa. Malam ini kita sampai di Pantai Parangdowo ini mulai tadi kurang lebih jam setengah 4 sore tadi. Kita tadi ada beberapa kegiatan, ada larung jaladri, terus ada semedi suruping suryo. Karena kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan outing kelas siswa Sinau Samadi HSQ. Nah, pilihan kita ke Pantai Parangdowo karena pengelola Pantai Parangdowo itu juga anggota kita, anggota organisasi Raket Prasojo yang sudah cukup lama. Beliau adalah Pak Mario. Nanti kita harapkan beliau nanti memberikan sambutan atas kegiatan ini. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini ada beberapa yang ingin kita raih. Yang pertama, sebuah pembelajaran samadi di alam bebas di pinggir pantai. Karena kita juga ada rencana outing kelas yang ke gunung. Di sisi lain, kita ingin mengakrabkan antar anggota, serta kita juga ingin memperkenalkan bagaimana Pantai Parangdowo ini ke publik. Pantai Parangdowo ini dulunya merupakan terdampak dari waktu itu pembabatan hutan liar, sehingga Pantai Parangdowo ini dulu rusak, dalam artian tidak gersang, hutannya dibabat. Terus Pak Mario ini dulunya pegawai Pemkab Malang, pernah di BNN, pernah di Dinas Pendidikan, terus di BNN, dan terakhir di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Daerah yang bekas babatan hutan yang gersang tadi, tidak ada tanaman tadi, beliau kelola dan sekarang menjadi asri. Tentunya untuk lebih lanjut biarkan Pak Mario sendiri yang akan memberikan penjelasan dan sambutan malam ini. Silakan. Rahayu Raharjo. Rahayu Sagung Dumadi. Para sepuh kasepuhan yang saya hormati di Raket Prasojo, hendak intinya kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwasa, yang mana
pada hari ini, malam hari ini, kita masih diberi kesempatan berkumpul di tempat yang belum semestinya layak ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama, supaya ini jadi semangat, bolehkah kiranya kita bikin yel-yel yang nanti mengacu kepada ini pengkaji budaya. Budaya kita ini jelas dilandasi oleh falsafah. Maka kalau Pak Mario nanti pekik Pancasila, yang pertama Bapak Ibu sekalian jawab falsafahku, Pancasila dasarku, Pancasila wawasaku, Pancasila jiwaku, Pancasila tujuanku. Apa ya? Apa? Nah, contoh nih, Pancasila falsafahku. Nah, kartu kompak supaya gak ngantuk nih, semangat ya. Nggih, saya itu ya. Nah, kartu itu. 1 2 3. Pancasila Falsafahku. Oh, Pancasila. 2. Pancasila. Nah, yang kedua Pancasila dasarku ya. Pancasila Dasarku. Yang ketiga wawasaku ya. Pancasila Wawasanku. Nah, yang keempat jiwaku ya. Pancasila Jiwaku. Nah, yang terakhir tujuan. Pancasila Tujuanku. Apal? Sekali lagi. Besok ini 1 Juni kelahiran Pancasila. Betul? Betul ya. Pancasila Falsafahku. Pancasila Dasarku. Lagi Pancasila Dasarku. Pancasila Wawasanku. Pancasila Jiwaku. Pancasila Tujuanku. Tepuk tangan. Sebenarnya itu kalau kita akronimkan tadi, pekik tadi kita akronimkan menjadi Pandawa Jitu. Pancasila itu sebagai Pandawa Jitu kita bangsa Indonesia. Nah, bicara Pancasila sebagai Pandawa Jitu, tadi pa itu falsafah. Dari filsafat. Filsafat itu kan digali secara temporer dari keseluruhan aspek kehidupan. Ya. Kehidupannya siapa? Bangsa kita Indonesia. Nah, di samping itu Pancasila itu sebagai dasar dalam kita membangun bingkai NKRI ini dalam kondisi kebinekaan. Nah, kalau Pancasila kita pandang sebagai wawasan, cara pandang kita memandang bangsa kita ini dari Sabang sampai Merauke yang dikondisikan yaitu anugerah yang berbhinneka tunggal ika, tapi dalam bingkai kesatuan Republik Indonesia. Nah, jiwa dan kepribadian bangsa kita, maka Pancasila itu harus ditumbuh kembangkan, harus ditanamkan di dalam jiwa kepribadian kita, supaya setiap ucap, langkah, tindak, tanduk semua dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Lalu tujuan dari kita bangsa Indonesia, Pancasila sebagai arah tujuan bangsa kita, singkatnya adalah adil dan makmur, yang sudah dikemas dari 5 sila. Ini secuplik aja. Karena ini forumnya Raket Prasojo, saya menyampaikan sambutan. Mungkin kapasitasnya sebagai sambutan, ya sebagai Tuan rumah. Berapa menit? Dikurangi ini tadi. Monggo sak cekape. Cekape. Sebagai kami ini wakil daripada Pamengku Parangdowo, pertama menyampaikan selamat datang
dari para sepuh kasepuhan, Bapak Ibu sekalian, yang dari seluruh penjuru tanah air, ada yang dari selamat datang dari Wonogiri, dari Ngawi, Magelang. Mana Ngawi? Magelang? Luar biasa. Dari Kediri mana? Itu. Terima kasih, selamat datang di tempat ini. Semoga dengan perjumpaan di tempat ini tidak mengurangi semangat kita di dalam upaya berjuang melestarikan budaya luhur kita bangsa Indonesia yang sekarang ini sempat tercabik-cabik, akan tertutup oleh budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita. Yang kedua, kami atas nama wakil dari Pamengku Parangdowo ini sekali lagi menyampaikan beribu-ribu maaf atas di sana sini masih banyak kekurangan, dan dalam kami memberikan gupuh, aruh, lungguh, yang jelas suguh bawa sendiri. Ini merupakan tamu yang sangat luar biasa, mulia, kan membawa suguh sendiri. Atas kekurangan lebih-lebih ini, tempat yang sebenarnya belum layak untuk tempati, tetapi karena semangatnya Bopo Sutrimo yang ingin mengenalkan Parangdowo, padahal ini di Cor itu Rebo Wage itu masih dalam keadaan begesting, karena akhir Mei harus ditempati, maka kami all out, bongkar, bersihin. Maka pagernya saja hati-hati Bapak, kalau lengah sedikit ngeblak itu tingginya 7 meter Bapak. Terus yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas berkenannya memberikan kehormatan kami Parangdowo ini. Terbukti pada malam hari ini Bapak Ibu para sepuh kasepuhan hadir di sini dalam rangka pertemuan untuk melanjutkan perjuangan Bapak Ibu sekalian untuk menjaga lestarinya budaya Nusantara ini supaya nanti tetap jaya selamanya. Nah, oleh karena itu, atas kekurangan ini sekali lagi kami harap jangan sampai nanti mengurangi semangat untuk pertemuan ini, dan harapan kami dengan pertemuan ini nanti mulai sekarang sampai pulang itu akan membawa satu kesegaran, sehingga di tempatnya masing-masing itu akan timbul semangat yang luar biasa, dan di sana nanti di masing-masing tempat tinggalnya akan menjadi pionir-pionir, benih-benih yang menyebarkan lestarinya budaya di luhung Nusantara ini, sehingga nanti negara Republik Indonesia dibangun dalam bingkai kebinekaan tetap bersatu padu, jangan tercabik-cabik, sehingga bisa jadi selama-lamanya, jangan sampai terulang menjadi Mojopahit yang kedua. Maka kiranya itu dari kami atas nama wakil dari Pamengku Parangdowo, selamat untuk melaksanakan kegiatan Sarasehan yang temanya kesadaran kebangkitan Nusantara. Oh ya, yang sebagaimana tertera ini. Nah, mohon ini kesadaran kebangkitan Nusantara itu yang dimaksud bagaimana, nanti akan dikumpas secara tuntas oleh panjenenganipun Ketua Umum Raket Prasojo. Sekiranya dari saya cukup sekian, dan pakai ini karena besok seluruh Indonesia dengan ucapan kepada Sang Merah Putih, hormat,
gerak dalam rangka memperingati lahirnya Pancasila. Pakai Pandawa Jitu, diulang lagi, sebagai semangat. Nanti lanjutnya akan dikupas oleh disentuh oleh ketua umum. Lagi ya, ingat tadi, ingat Pandawa Jitu, falsafah dasar wawasan jiwa dan tujuan. Pandowo loh, satria yang luar biasa ya. Ya, tahan bantingan, tahan pukul lah. Dalam nanti perang Bharatayuda akan jaya menang kan? Iya. Oke, 1, 2, 3. Pancasila. Pancasila. Falsafahku. Pancasila. Dasarku. Pancasila. Wawasanku. Pancasila. Jiwaku. Pancasila. Tujuanku. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi. Rahayu. Nah, para pemirsa, demikian tadi sambutan dari Pak Mario selaku pamengku atau pengelola Pantai Parangdowo di jalur lintas selatan Pulau Jawa, tepatnya di Desa Gajarjo. Nah, para pemirsa, sebelum kita lanjutkan sarasian kita yang dengan tema ini yang memilih Pak Mario sendiri. Temanya adalah kesadaran kebangkitan Nusantara. Nah, sebelum kita lanjutkan sarasian tersebut, kita buka dulu dengan tembang oleh Bu Nani. Silakan Bu Nani. Dandang gula suka-suka bangkit Nusantara. Yeah. Rahayu. Rahayu. Malam minggu padha ning pesisir, ayo kanca padha biar seno udanitan saya deres kanthi laras lan ngidul kabeh lara do sumingkir silir angin tan rinoso ratri saya dalu mandang swara gumlegar barang dawa kang endah lan edipeni pindho pesaten saya rukun kaya pesesanti
Santi tansah cancut daliwondo kompak lan bersatu bali marang Nuswantara bali marang pangkuan Ibu Pertiwi usir belenggu dogma Jalalina muji marang Gusti Gusti ingkang tansah paring sukma madhep mantep dengar sane Gusti ingkang moho agung tansah kendhat anggen memuji serat teles kang utama dadi guru laku bang wetan wis sumunar semeti engalodi pun mareni dang tumandang makarya Rahayu. Terima kasih Bu Nani. Mas Antonnya ikut nembang? Enggak? Oh, enggak. Terima kasih Bu Nani atas tembangnya tentang ini karangan sendiri tentang kebangkitan Nusantara. Nah, para pemirsa, ketika tanggal 31 Mei tahun 1293 ini merupakan tonggak sejarah yang benar-benar mampu merubah bangsa ini, merubah perjalanan bangsa ini. Pada tanggal 31 Mei 1293, pada waktu itu Raden Wijaya mampu mengusir tentara Mongol dari pelabuhan Surabaya pada waktu itu, Ujung Galuh, pelabuhan Ujung Galuh. Dan pada tanggal 31 Mei 1293 tersebut, selain Raden Wijaya mampu mengalahkan, mampu mengusir tentara Kubilai Khan, dan pada hari itu juga mulailah didirikan kerajaan Wilwatikta atau Majapahit, yang akhirnya benar-benar merubah perjalanan bangsa kita. Majapahit mampu berproses menjadi penguasa dunia.
Padahal pada waktu itu kekuatan Kublai Khan ini benar-benar mampu meluluh lantakkan dunia. Dalam catatan sejarah, Timur Tengah, Jazirah Arab itu hancur lebur oleh kekuatan Kublai Khan. Bahkan sampai Eropa. Ini catatan sejarah yang diakui oleh banyak pihak gitu. Tetapi ketika sang Kublai Khan ingin menguasai Jawa, mereka tidak mampu mengalahkan kita. Mereka tidak mampu menguasai Nusantara. Padahal waktu itu posisi kita sangat lemah karena kekuatan kita habis melakukan ekspedisi Pamalayu. Kerajaan Singasari melakukan ekspedisi Pamalayu, posisi lemah, terus ada konflik internal antara Kertanegara dengan Jayakatwang yang merupakan besannya sendiri. Dalam posisi bangsa kita yang lemah sekalipun, ada konflik internal, itu pun masih mampu mengusir tentara Mongol. Sehingga ketika bangsa ini tidak ada konflik yang cukup berarti, bangsa ini mampu menguasai sepertiga dunia. Dalam penelitian Profesor Mulyono dan penelitian Profesor Muhammad Yamin, Profesor Slamet Mulyono dan Profesor Muhammad Yamin, Majapahit menguasai sepertiga dunia. Tetapi ketika Majapahit sudah hancur, 200 tahun berikutnya kita dijajah oleh Kekhalifahan Ottoman. Dan disinilah akan kita coba bedah. Kenapa bangsa ini mampu dijajah oleh Kekhalifahan Ottoman? Sementara sebelum itu, dalam posisi lemah sekalipun, ada konflik internal antara Kertanegara dengan besannya Jayakatwang. Kita mampu mengusir Kublai Khan, tapi kok setelah itu kita dikalahkan oleh Kekhalifahan Ottoman. Kita kaji, kita kupas, sehingga kita akan ketahui kenapa kita bisa dikalahkan oleh Kekhalifahan Ottoman. Kalau kita mengetahui, menemukan kuncinya, tentunya disinilah akan menjadi pusaka kita, menjadi senjata kita untuk menuju kesadaran kebangkitan Nusantara. Karena sesuatu yang terkesan omong kosong kalau orang bicara kebangkitan Nusantara, sementara satu, tidak muncul kesadaran. Dan kita tidak tahu kuncinya untuk menuju kebangkitan Nusantara. Karena akan kita kupas saat ini. Dan seperti biasa, dalam konsep Yayasan Raket Prasojo merupakan lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Kita konsepnya adalah kondo takon. Orang boleh menyampaikan pendapat dengan kondo, tapi juga boleh takon atau bertanya. Para pemirsa silahkan kondo takon di kolom komentar. Sementara yang hadir malam ini di Pantai Parangdowo bisa kondo takon. Apalagi memang besok 1 Juni ditetapkan oleh TAP MPR merupakan hari
kelahiran Pancasila. Walaupun kalau dari tulisannya Bung Karno merasa beliaunya tidak melahirkan atau menciptakan Pancasila, tetapi beliau adalah menggali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kalau dikatakan lahirnya Pancasila kan seolah-olah baru saat itu ada Pancasila, padahal sebelum itu sudah ada nilai-nilai luhur Pancasila, tetapi Bung Karno adalah menggali kembali. Dan itu merupakan ruh jati diri bangsa Indonesia. Nah ini kita mulai kondo takon. Nah, ini mumpung mic-nya di sebelah kanan. Nah siapa dulu yang mulai? Mas Haris atau monggo Mas Haris mau kondo takon. Yeah. Nanti gantian yang sebelah kiri, ini sebelah kanan. Yeah. Rahayu. Terima kasih Romo Sutrimo. Iya, sesuai dengan tema malam hari ini ya. Kesadaran kebangkitan Nusantara. Kenapa kok diambil tema ini begitu ya? Apakah kita ini masih belum sadar? Yeah. Apakah kita ini jika dianggap tidak sadar itu berarti kita ini ada berapa persen tidak sadar? Kalau nilai 1 sampai 100, apakah ketidaksadaran kita itu 100% gitu ya? Namun di dalam perkembangan masyarakat khususnya kaula muda untuk saat ini, saya melihat ya khususnya di wilayah Surabaya, karena saya tinggal di Surabaya, Sidoarjo. Nah, saya melihat anak muda itu lebih suka dan bangga memang dengan budaya Dayo, begitu. Namun malah menepis atau bahkan mengkerdilkan budaya Nusantara itu sendiri, gitu kan. Nah, apakah ini juga bagian dari ketidaksadaran orang-orang tua kita atau diri kita yang sudah dianggap orang tua kepada anak-anak kita gitu. Nah, perlu menurut saya ini juga dikaji, Romo. Ya, kenapa kok kita memilih ini? Apakah memang kita sadar atau nggak sadar? Nah, yang kedua, Romo, jika dikatakan bahwa ini tidak sadar gitu ya, kalau kita mengambil kesadaran, langkah seperti apa sih gitu yang akan diambil? Karena saya juga melihat banyak kegiatan di Nusantara yang memulai gitu ya, memulai menunjukkan budaya-budaya Nusantara bermunculan begitu. Misalnya Reok Ponorogo itu pun juga kemarin saya lihat sudah penampilan di Jerman begitu ya. Nah, tapi apakah kita ini tampil di Jerman terus kemudian di dalam sendiri malah nggak tampil begitu? Itu ya. Jangan-jangan kita diakui sama negara lain, budaya kita diakui negara lain, kita baru teriak begitu. Nah, saya rasa kok kebanggaan akan budaya kita sendiri itu dianggap ketinggalan zaman ya. Ini perlu diluruskan kalau menurut saya. Sementara itu dulu Romo. Rahayu. Terima kasih Mas Haris. Pak Diono, Bu Nani, monggo. Rahayu. Sering dengar di mana-mana itu kebangkitan Nusantara. Nah, seperti sekarang ini kan judulnya kesadaran. Sepertinya kita itu kalau kesadaran itu sudah dari dulu. Cuma bagaimana untuk menyadarkan yang lain itulah yang sulit. Itu tantangan bagi kita. Nah, kebangkitan yang seperti apa yang kita inginkan? Mungkin pertanyaan saya hampir sama dengan Mas Haris. Jadi hanya ungkapan bangkit
ayo bangkit, tapi tanpa adanya action itu saya kira itu sulit sekali. Terus bagaimana caranya ini gitu? Apakah kita harus bersatu keliling mengadakan sarasen seperti ini, atau gandeng tangan, 1 bawa 5 bawa 10, itu di situ akhirnya kita akan kompak. Apakah seperti itu? Nah, mohon dijelaskan kebangkitan seperti apa yang kita inginkan, khususnya kalau memang kebangkitan dalam misi budaya memang itu sudah banyak. Nah, tinggal bagaimana untuk kelanjutannya menyadarkan mereka bahwa kita ini sekarang sudah krisis akan kesadaran itu, khususnya untuk bangkit. Seperti itu dulu saya. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Coba anak muda Mbak Miranda. Nah, kita batasi 3 ya, anak muda, saya 1, Mbak Miranda, monggo. Belum? Oh belum, ya udah. Mas Anton? Belum? Ya pun, kalau gitu cukup ini dulu 2 ini ya. Tema kita kenapa kok mengambil tema kesadaran kebangkitan Nusantara? Landasan berpikir saya yaitu tadi, karena tanggal 31 Mei adalah merupakan hari yang bersejarah untuk bangsa kita, yang selama ini banyak orang yang tidak tahu kalau ternyata tanggal 31 Mei ini merupakan kebangkitan Nusantara menjelang berdirinya Majapahit. Kita berharap dengan kita gembar-gemborkan, kita viralkan, tanggal 31 Mei merupakan hari kebangkitan Nusantara. Kalau tanggal 20 Mei kan kebangkitan nasional, karena terkait dengan Budi Utomo. Nah, kita coba kita viralkan. Tanggal 31 Mei adalah kebangkitan Nusantara. Karena pada tanggal 31 Mei tahun 1293 adalah momen bersejarah bagaimana Raden Wijaya mampu mengalahkan. Kita belum sadar kalau kita ini merupakan bangsa yang besar. Kita ini belum sadar kalau kita ini keturunan dalam posisi bangsa yang besar. Bagaimana tidak lemah. Kita belum sadar kalau kita ini dulu merupakan penguasa dunia. Sehingga saat ini kita Arema atau Maisa Anak karena takut ancaman patah negara atau kebuaan ini membawa kita menjadi budak bangsa lain dengan bentuk puluhan ribu. Karena posisi kita dicekok seolah-olah agama itu dapat dari kekosongan kekuatan bersenjata kita takut-takuti sehingga menjadi bangsa yang kerdil, kerajaan kerdil yang sehingga merupakan kerajaan kecil. Ada sebuah gambaran bangsa yang besar ini mampu mengambil kekuasaan Mahesa. Ada konflik internal antar besan. Karena putra Adipati Jayakatwang ini yaitu Raden Ardaraja ini adalah menantu dari Kertanegara. Dalam posisi kita lemah, kosong, kekuatan bersenjata saja. Ya, pada waktu itu ini kita mampu mengalahkan tentara Kublekan. Kenapa kuncinya? Kuncinya adalah kesadaran Sang Jawa. Pada waktu itu kekuatan Sang Jawa ada di setiap nurani masyarakat kita pada waktu itu. Sehingga mampu mengalahkan tentara Kublekan. Bahkan dalam catatannya dan dicatat oleh sejarah di negara Vietnam. Negara Vietnam dalam sejarahnya mencatat
leluhur kita, mulai dari Singosari dan Majapahit, ini mampu menyelamatkan Vietnam dari serangan Mongol. Jadi negara Vietnam itu 2 kali diselamatkan oleh leluhur kita. Pada masa kerajaan Singasari dan pada masa kerajaan Majapahit. Dan kekuatan angkatan laut kita di bawah Panglima Mahesa Anabrang. Pelabuhan angkatan laut kita pada masa Singasari ini ketika saya telusuri adalah areal Sendang Biru. Nah, dekat sini. Sendang Biru, Parangdowo, Balekambang. Kalau kita lihat, ini kenapa kok kita memakai tema kebangkitan Nusantara, kesadaran kebangkitan Nusantara. Satu, karena tanggal 31 Mei merupakan hari bersejarah bagaimana Raden Wijaya mampu mengalahkan tentara Mongol Kubilai Khan. Yang kedua, kita posisi di daerah Parangdowo antara Pantai Sendang Biru dengan Balekambang. Disinilah dulu merupakan pelabuhan Singasari. Memang kalau kita bicara secara logika, pantai laut selatan ini kan ombaknya besar. Kenapa kok ini dulu merupakan kekuatan angkatan laut kita di sini? Kalau kita lihat sekilas di Sendang Biru, itu ada semacam gapuro. Sehingga ketika masuk, dan ini kan semacam ada pulu sempu, sehingga untuk kekuatan asing masuk ke sini sulit. Kalau pelabuhan dagang kita itu di pantai utara, mulai dari ujung Galuh sampai ke sekarang menjadi Tanjung Perak, Tanjung Priok. Mulai dari Tanjung Perak sampai Tanjung Priok. Ini pelabuhan dagang. Termasuk ada di Lasem, itu pelabuhan dagang juga. Di Cirebon pelabuhan dagang. Tapi kekuatan militer kita di pantai selatan. Ombaknya besar. Ya, kalau menurut saya biasa tentara melewati ombak besar. Kalau nggak punya nyali namanya bukan tentara. Tapi kalau berdagang itu mintanya yang landai-landai gitu, terutama di pantai utara. Nah, saat ini kalau kita lihat ya, tadi Mas Haris mengatakan apakah kita ini belum sadar? Bangsa ini apakah belum sadar? Kalau Bu Nani, kita ini sudah sadar ya. Mas Haris kacamatanya adalah bangsa. Ya kita memang belum sadar. Bu Nani kacamatanya adalah kelompok kita. Karena kesadaran itulah kita terus berjuang, mencoba menyadarkan bangsa ini yang mayoritas belum sadar. Kita belum sadar kalau kita ini merupakan bangsa yang besar. Kita ini belum sadar kalau kita ini keturunan bangsa yang besar. Kita belum sadar kalau kita ini dulu merupakan penguasa dunia. Sehingga saat ini kita karena takut ancaman fata morgana, kita menghamba, kita menjadi budak bangsa lain dengan kedok agama. Kita dicekoi seolah-olah agama itu jatuh dari langit gitu loh. Kita ditakut-takuti. Kita menjadi bangsa yang kerdil. Sehingga ada sebuah gambaran untuk bangsa yang besar ini. Ada seekor mahesa atau seekor kerbau yang besar dengan tanduknya yang besar. Tetapi kita selalu takut
dengan kendali tali kekang yang dipegang anak kecil. Tali kekang tadi adalah namanya agama. Yang megang anak kecil. Karena kebetulan agama yang ada saat ini berasal dari peradaban yang baru. Peradabannya anak kecil. Abad ke-7 kita mampu membangun Borobudur dan Prambanan dengan segala teknologinya. Sementara peradaban dari sang anak kecil tadi, abad ke-7 belum apa-apa. Mereka baru kenal cawat dari kulit onta. Abad ke-6. Sementara kita abad ke-6 ke-7 sudah jadi bangsa besar. Kesadaran itulah yang terus harus kita munculkan. Agama atau bahasa lain adalah spiritual culture. Ini sesuatu yang melekat dengan suatu bangsa. Setiap bangsa ini pasti memiliki spiritual culture. Karena spiritual culture itu melekat pada setiap bangsa. Dan setiap bangsa di dunia ini semuanya memiliki spiritual culture. Budaya spiritual. Sehingga dari semua spiritual culture, semua agama ini merupakan ajaran lokal. Karena setiap bangsa tidak akan terlepas dari spiritual culture. Sehingga tadi saya gambarkan bangsa kita seperti kerbau yang besar, ya, tanduknya yang besar, ya, tapi selalu tunduk pada tali kekang dan yang megang anak kecil. Padahal kalau sang kerbau tadi muncul kesadaran, oh kerbau tadi menjadi kerbau kebun danu, bedal, oh anak kecil tadi nggak mampu berbuat apa-apa kok. Ya. Kita ditakut-takuti dengan tali kekang tadi. Kita diiming-imingi dengan janji-janji fata morgana yang sebenarnya sang anak kecil tadi juga nggak punya. Sehingga kalau kita memiliki kesadaran, ya ayo kita terus berjuang untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang lain. Di tubuh kita mengalir darah leluhur kita. Leluhur sang penguasa dunia. Kekuasaan Majapahit sampai ke Eropa, sampai Madagaskar, dan itu tercatat di dalam catatan Kepausan Roma. Tercatat di di Paus Roma. Pada waktu itu Sri Paus pernah mengirimkan utusannya ke Majapahit. Dan sang beberapa utusan tadi itu membuat tulisan. Istana Majapahit berlapiskan emas. Majapahit makmur. Ya. Ini ada catatannya. Bukan sekedar menurut riwayat, bukan sekedar jari ini jari, bukan sekedar katanya temanku, temannya temanku, temannya temanku. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan, di dalam tubuh kita mengalir darah leluhur kita. Kenapa? Karena kita semua berasal dari orang tua kita. Darah mengalir dari orang tua kita. Dan orang tua kita mengalir darahnya dari bapak ibunya, terus itulah nenek moyang kita, itu leluhur kita. Kesadaran itu harus terus kita tingkatkan. Bagaimana dengan saat ini banyak seni yang tampil
tadi Mas Haris menceritakan reog tampil di Jerman. Ya. Kalau menurut saya itu tidak seberapa, hanya sekedar pertunjukan. Kalau itu saya tidak membuat prihatin. Tetapi kita sangat lebih prihatin lagi ketika pada masa Majapahit, meriam kita memiliki kekuatan 5 kali dari kekuatan meriam Portugis. Perahu kita, kapal perang kita, itu 5 kali lebih besar dari kapal perangnya Portugis. Tetapi saat ini kekuatan militer kita, kekuatan angkatan laut kita, kekuatan persenjataan kita tidak mampu mengalahkan kekuatan Eropa. Padahal penemuan Mesiu itu duluan kita. Sehingga pada waktu itu kita menguasai Eropa. Bahkan salah satu istri Raden Wijaya adalah orang Eropa, namanya Dara Petak. Petak itu putih, petak itu bule. Kita menguasainya. Nah, tetapi yang membuat kita prihatin bukan sekedar reog tampil di Jerman. Kalau itu kan hanya pertunjukan. Kita prihatin ketika nilai-nilai esensi Jawa ya, itu hilang dari diri kita. Sebagai contoh salah satunya kalau kita pergi ke Belgia. Bernadette de Maille dari Belgia ini mampu mengambil esensi keilmuan kita, bagaimana gamelan untuk pengobatan penyakit akut dan kronis. Sampai-sampai Bernadette de Maille karena kecintaannya pada sang Jawa, ini membangun taman bernuansa Jawa. Ini seluas 14 hektar di sana. Nilai-nilai Jawa dibawa ke sana. Lalu kalau cuma reog tampil di Jerman aja, besok kan pemainnya pulang. Sementara masyarakat kita banyak yang terbuai, banyak yang mabuk dogma. Kalaupun toh ada beberapa kelompok, beberapa gelintir yang bicara kebangkitan Nusantara, itu pun seringkali saya lihat masih berbicara tentang sesuatu bersifat halusinasi. Hanya bersifat imajinasi. Belum mampu bergerak. Walaupun bergeraknya itu walaupun kecil, walaupun lembut, tentunya harus yang secara masif. Bahkan ada yang mengatakan dengan yakinnya, oh Nusantara mesti bangkit karena sudah diramal oleh Joyoboyo. Tetapi mereka lupa, jongko bisani jonongko kudu jinangkah. Mereka hanya sekedar, oh sudah dijongko sabdo palon. Nah, kalau mereka nggak mau jangka ya nggak akan tercapai, tidak akan terwujud kebangkitan Nusantara. Ya, contoh aja, saya gambarkan gini. Kita sudah ada rencana, wis dijongko. Kalau malam ini nanti kita akan ada jamuan makan malam dari Pak Mario. Ya. Tetapi kalau kita tidak mau jangkah dari ruangan ini, mengambil makanan ke dapur, apa kira-kira kita semua bisa makan? Ini hal sederhana saja gitu loh. Kita perlu jangkah, kita perlu proses alami. Sementara saat ini banyak sekali orang hanya bermain kamuflase, bermain kulit ya.
Bahkan saat ini yang saya prihatin, banyak sekali atribut-atribut budaya Jawa. Ini hanya sekedar untuk karnaval. Dan saya menjadi prihatin. Wah, ini budaya Jawa ewah ing patrap. Bahkan yang memakai atribut yang dengan budaya Jawa seperti itu, yang dijadikan karnaval tadi, ini berkali-kali dia salah satu temen ya yang seperti itu. Ini janji ke saya 2 kali itu meleset gitu loh. Berarti apa? Sang Jawa belum masuk pada dirinya. Dia hanya sekedar main packaging saja. Si perempuan pakai kebaya, si laki-laki pakai kain lurik. Nah, terus setelah itu jalan di acara-acara karnaval ya. Tapi esensi Sang Jawa belum masuk. Padahal kekuatan Majapahit pada waktu itu karena adalah adanya Sang Jawa. Sang Jawa adalah sebuah kesadaran. Ini yang kita prihatin gitu loh. Ya. Kita bicara seperti ini adalah kita menggugah teman-teman yang sekedar kadangkala bermain packaging. Kita tidak perlu teriak-teriak terlalu jauh, paling nggak minimal ayo kita mulai dari diri kita. Karena kita harus benar-benar mengerti akan jiwa Jawa. Nah, jiwa Jawa itu adalah salah satunya Sabdo Brahmanarojo tan kono wolawali. Nek ngomong iyo, nek ngomong ora gitu loh. Gawe janji, ya Pak Trimo, nanti saya ikut kegiatannya, ora teko. Kalau bicara alasan ya banyak, sehingga saat ini dengan mohon maaf banyak alas ditebang. Di mana ada penebangan hutan atau alas liar di mana-mana. Ini saya lihat, ini banyak karakter-karakter hewan yang dulu di alas. Ini masuk ke manusia-manusia di masyarakat. Karakter-karakter hewan itu masuk. Akhirnya terlalu banyak alasan. Sehingga ayo kita munculkan kesadaran pada diri kita. Kesadaran ini yang perlu kita munculkan. Kalau kita sadar baru kita mau benar-benar akan bicara kebangkitan. Kalau sadar aja belum kok bicara kebangkitan. Ya cuman sekedar lip service gitu. Karena kalau kita bicara Jawa, kita bisa bicara apa saja sepanjang kita punya kesadaran. Nah ini dari sebelah kanan tadi udah. Gantian tambah lagi. Oh nanti gantian. Sekarang ganti yang sebelah kiri. Silakan mau yang mau kondo takon. Monggo. Oh Pak Agung, silakan. Rahayu. Sebetulnya kita prihatin tentang kebangkitan. Itu kita mulai dari kita sendiri kan ya. Apa tindakan kita untuk ke depan? Yang real itu apa? Terus action kita apa? Dan itu nanti apakah kita menanamkan ini ada rintangan apa enggak gitu. Jadi kita juga harus mungkin melihat ya dan mendengarkan lingkungan, situasi, apakah kita ini sudah ada lisensi untuk masuk ke ranah itu. Nah, saya kira cukup. Terima kasih Pak Agung.